Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan merangkum eksperimen treatment pada ikan cana maru yellow ya teman-teman. Dan kebetulan ikan cana maru yellownya sendiri yaitu ikan cana Naruto waktu kecil ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kondisi sekarang sudah sebesar apa dan sudah seperti apa. Nah, ini dia video ikan ini waktu masih kecil ya teman-teman, dan pernah saya jadikan bahan untuk eksperimen treatment ya. Dan oke, langsung saja kita mulai lihat video yang pertama ya teman-teman. Tetapi mohon maaf sekali karena video sebelum eksperimen treatmentnya sudah tidak ada ya teman-teman, karena mungkin waktu itu kena pelanggaran ya, jadi saya hapus ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat kondisi ikan ini di updatean minggu pertama ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi ikan cana maru Naruto ya teman-teman, yang saya kasih nama Naruto di ukuran baby ya teman-teman. Tetapi sebetulnya saya pelihara itu dari ukuran 10 cm ya. Dan ini pas waktu saya jadikan bahan untuk eksperimen treatment dengan menggunakan daun pisang ya teman-teman, daun pisang kering. Nah ini ukurannya kurang lebih sudah 15 cm ya. Dan teman-teman bisa lihat motif pada bagian fin atas, fin bawah, sama ekor ini dari dulu pun sudah kelihatan jelas ya teman-teman. Dan mungkin hal yang wajar ya untuk bagian batiknya ya teman-teman, kita sebut batik. Nah itu hal yang wajar terlihat di ikan cana maru baby ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin memiliki ikan cana maru batik, saya rasa teman-teman kalau mau pelihara dari kecil bisa pilih yang batiknya itu lumayan tegas ya teman-teman, yang batiknya itu lebih jelas daripada teman-temannya ya. Jadi kalau misalkan ada 5 ataupun 10 ekor, pilih yang batiknya bagus ya teman-teman. Setelah kita pilih bar yang paling bagus dan anatomi yang paling bagus ya teman-teman. Karena untuk motif batik sendiri itu hanya hanya enak dilihat saja ya teman-teman untuk display, bukan masuk ke kategori penilaian kontes ya teman-teman. Setahu saya di tempat saya di sini bukan masuk ke penilaian kontes ya. Tetap saja untuk penilaian kontes itu dari anatomi, dari warna, dan dari bunga ya teman-teman. Jadi untuk motif batik sendiri, saya rasa jika teman-teman bertujuan untuk mengikutkan ikan tersebut ke arena kontes ya, atau jadi gacuan kontes, teman-teman mungkin bisa pilih atau pertimbangkan motif batiknya itu belakangan ya teman-teman. Tetapi kalau untuk lihat-lihatan, untuk display di rumah, teman-teman bisa pilih dari bagian batiknya dulu ya, karena sekarang sedang naik sekali, sedang ramai sekali ikan cana maru batik ya teman-teman. Tetapi waktu itu saya pilih karena memang ikan ini dari anatominya yang paling bagus ya teman-teman, walaupun barnya tidak simetris ya teman-teman. Dan ini kondisi ikan setelah 1 minggu ya. Saya coba kasih daun pisang kering ya teman-teman, dan akhirnya ini baru berubah sedikit ya teman-teman, jadi lebih kuning, lebih kuning ya daripada biasanya. Karena air di tempat saya di sini, kalau misalkan airnya sudah enak atau sedang enak ya, bukan musim hujan, airnya jernih sekali, bahkan
tidak putih sama sekali ya teman-teman, berbeda dengan ketika musim hujan. Air di tempat saya warnanya itu putih ya. Dan seperti ini ya kondisi di minggu pertamanya teman-teman, karena untuk video sebelum eksperimen treatmentnya itu kebetulan hilang ya teman-teman, tidak ada, mungkin dulu saya hapus ya. Dan mohon maaf sekali, ini saya mulai dari updatean 1 minggu ya teman-teman, dan teman-teman bisa bedakan nanti di updatean 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan ya. Dan oke, kita lanjut untuk melihat ikan ini setelah 2 minggu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya ikannya setelah 2 minggu. Saya coba treatment dengan menggunakan daun pisang kering ya teman-teman. Nah seperti ini ya kondisi ikannya. Dan untuk tadi di awal saya lupa bilang kalau ikan ini saya kasih makan dengan pakan seadanya ya teman-teman. Kadang-kadang saya kasih cacing, kadang-kadang saya kasih jangkrik, dan kadang-kadang saya kasih ulat Hongkong juga ya teman-teman. Jadi ikan ini pakannya itu bebas ya teman-teman ketika saya treatment ikan ini dengan menggunakan daun pisang ya teman-teman. Dan yang kedua yang saya lupa bilang kalau ikan ini masih belum muncul cabung ya teman-teman, walaupun ukurannya sudah kurang lebih 15 cm waktu itu ya teman-teman. Dan untuk kondisi airnya sendiri untuk sekarang ini saya tambahkan air waktu itu ya, jadi airnya penuh. Nah jadi lumayan tinggi ya teman-teman, karena fin bawahnya itu kena ke pasir ya, takutnya rusak juga ya teman-teman. Dan alasan saya pendekkan air waktu itu karena ikannya baru pindah dan mojok ya. Saya masih ingat sekali ikan ini kalau pindah tank pasti kuncup mojok ya teman-teman, tetapi tidak lama ya, mungkin ya biasanya ikan ini 2 hari 3 hari dia mojok dan baru mau aktif ya teman-teman. Dan ini ketika updatean 1 minggu teman-teman juga tahu airnya itu setengah ya teman-teman, dan di updatean 2 minggu ini airnya sudah tinggi ya. Dan alasannya karena ikannya sudah mau aktif ya teman-teman. Dan untuk minggu kedua perubahan yang saya lihat ini belum ada ya teman-teman. Untuk minggu kedua kita bisa lihat kepekatan bar ya, ada cabung atau tidak. Dan untuk bagian-bagian warna kuning ya, yang harusnya muncul warna kuning ini belum ada ya teman-teman. Nah dan untuk bagian bagian batik ini masih sama saja ya teman-teman. Dan kita lanjut saja untuk melihat ikan ini setelah 3 minggu ya, atau di updatean minggu ketiga ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya kondisi ikannya setelah 3 minggu. Waktu itu saya kasih treatment dengan menggunakan air daun pisang ya teman-teman. Nah daun pisang kering saya masukkan seperti ikan cana maru yang sedang ditreatment dengan daun ketapang ya teman-teman. Nah sama seperti daun ketapang, jadi daun pisang ini juga merubah warna air menjadi kuning seperti ini ya, karena tanin dari daun pisang juga sama ya dengan daun ketapang ya teman-teman. Tetapi katanya ya waktu itu kenapa saya coba, jadi alasannya karena katanya daun pisang ini bisa memekatkan bagian-bagian pada ikan yang harusnya warna hitam ya teman-teman. Dan mungkin hanya di ikan cana maru saja ya teman-teman, tetapi saya tidak tahu juga apakah di ikan cana-cana yang lain juga efeknya sama ya. Dan saya belum pernah coba juga, karena setelah saya eksperimen dengan dedaunan seperti ini saya rasa efeknya itu sedikit lambat ya teman-teman. Jadi saya sering bereksperimen dengan menggunakan pakan saja ya teman-teman.
Dan untuk kondisi akuariumnya sendiri, karena ini tipis ya teman-teman kacanya, waktu itu saya bikin akuarium seadanya, kacanya juga tipis, nah itu jadi pecah ya teman-teman. Dan ada yang lupa saya bilang juga ya tadi di video pertama dan video kedua, yaitu saya pakai tank polosan ya teman-teman, supaya ikannya lebih natural juga kelihatan ya teman-teman, karena background juga berpengaruh ya teman-teman. Ikan cana maru itu dikasih background putih jadi seperti apa, dikasih background hitam juga seperti apa ya teman-teman, padahal ikan yang sama ya. Jadi supaya netral, waktu itu saya tidak kasih background ya teman-teman untuk tank ikan cana maru kecil saya ini ya. Dan sekarang sudah besar dan saya sudah kasih nama juga, nama dia itu Naruto ya teman-teman. Nah, dan untuk kondisi ikannya sendiri sampai saat ini masih aman, masih sehat, dan saya sangat puas sekali memelihara ikan cana maru ini, karena sekarang itu warnanya sudah naik, bunganya sudah banyak, terus motif batiknya masih bertahan sampai sekarang ya, padahal ukurannya sudah lumayan jumbo ya teman-teman. Dan untuk perubahan di minggu ketiga, saya juga masih belum melihat perubahan dari sebelumnya ya. Dan oke, kita lanjut saja ke updatean terakhir ya teman-teman, yaitu ikan cana ini di 1 bulan eksperimen treatment dengan menggunakan daun pisang kering ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini ya hasil eksperimen treatment selama 1 bulan pada ikan cana maru ya teman-teman, dengan menggunakan daun pisang kering ya. Dan untuk airnya sendiri, alasan saya pendekkan lagi airnya karena tanknya pecah ya teman-teman. Jadi kalau airnya tinggi, tekanannya lebih kuat, itu jadinya rembes ya. Dan waktu itu pas saya coba turunkan air, ternyata untuk rembesnya itu berhenti ya teman-teman. Jadi waktu itu saya pendekkan airnya lagi ya. Dan untuk perubahan yang saya dapat di 1 bulan ini, memang benar apa yang dibilang channel-channel lain ya teman-teman yang pernah coba, ternyata bisa memekatkan bagian-bagian warna hitamnya ya teman-teman. Dan untuk cana maru sendiri, bagian warna hitamnya itu yaitu pada bagian sirip dayung, terus bagian bar, terus bagian garis pipi, dan juga bagian fin atas, fin bawah, sama ekor ya teman-teman. Itu pun kalau tidak keluar batik ya. Kalau misalkan keluar batik, sudah pasti perpaduan warna putih dan hitam ya teman-teman. Dan warna putihnya cenderung ke biru-biruan ya. Dan kenapa saya bisa bilang ini terbukti berubah, karena teman-teman juga bisa lihat untuk bagian garis di bagian pipi ya teman-teman. Nah tuh bagian pipinya kelihatan sekali hitam ya, lebih hitam dari sebelumnya, apalagi kalau dibandingkan dari updatean minggu pertama, ini sudah jauh berbeda ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada videonya di awal ya teman-teman, video sebelum saya coba eksperimen dengan menggunakan daun pisang ini, kemungkinan besar akan lebih jauh lagi kelihatan ya teman-teman. Nah ini kondisinya setelah saya ganti air. Terus untuk airnya sendiri saya tinggikan lagi karena hanya sebentar ya teman-teman. Jadi setelah update itu saya turunkan lagi airnya karena tanknya masih pecah ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya rembes ya teman-teman kalau misalkan airnya ditinggikan seperti ini ya. Dan untuk yang tadi saya bilang, nah untuk garis pipinya kelihatan berbeda ya. Dan untuk bar juga teman-teman bisa lihat lebih jelas ya daripada sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mempunyai ikan cana maru yang barnya pudar,
bisa coba dengan daun pisang ini, karena saya juga sudah buktikan bukan hanya dari apa yang saya dengar ataupun yang saya cari tahu di konten-konten orang ataupun di artikel-artikel orang lain ya teman-teman. Ini saya sudah buktikan sendiri kalau bar ikan cana maru kecil saya ini waktu itu masih pudar, dan di eksperimen treatment selama 1 bulan pun ini saya sudah dapatkan hasilnya ya teman-teman. Dan kalau misalkan ingin lebih pekat lagi, kita tinggal tambah saja durasinya ya teman-teman, karena di 1 bulan pun sudah kelihatan ada perubahan dan otomatis di ikan saya ini cocok ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tambah durasi treatmentnya, sudah pasti tidak akan sia-sia ya, karena di 1 bulan pun sudah kelihatan berubah ya. Dan untuk bagian fin atas, fin bawah sama ekor juga itu kelihatan sekali hitamnya jadi pekat ya teman-teman, walaupun masih belum pekat sempurna ya, naik sempurna sampai pekatnya itu maksimal, tetapi ini saya lihat lebih pekat saja ya teman-teman dari sebelumnya ya. Dan kalau kita bandingkan juga dari video updatean minggu pertama, ini sudah kelihatan ada perubahan ya teman-teman, lebih pekat daripada sebelumnya ya. Dan untuk bagian warna tubuh saya lihat sama sekali belum ada tanda-tanda berubah ya. Dan untuk bagian-bagian yang lain, contohnya bunga ya teman-teman, untuk cabung ataupun bunga ini belum keluar juga ya teman-teman, belum kelihatan. Dan untuk motif putih-putih batiknya juga itu masih transparan ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Dan nanti kita rangkum lagi eksperimen-eksperimen pada ikan cana maru YS ini lagi ya teman-teman. Dan oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.